Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pemaparan terkait studi kasus rekonsiliasi fiskal. Nah, teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa semua bisa dilihat bahwa di sini ada soal terkait PT Triple A ya. Jadi PT Triple A ini adalah perusahaan di Jakarta. Dia bergerak dalam penyewaan mesin penyedot minyak. Nah, kemudian PT AA itu melakukan pembukuan dengan metode akrual dan mata uang yang digunakan adalah mata uang rupiah. Dan perlu diperhatikan adalah tahun pembukuan, di mana tahun pembukuan ini dimulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Nah, dikarenakan metode tahun bukunya adalah tahun buku 2020, maka nanti Undang-Undang Pajak Penghasilan yang kita gunakan sebagai rujukan adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008. Kemudian selanjutnya terkait susunan direksi, di sini teman-teman bisa lihat komisarisnya adalah Pak Klik dan direktur utamanya adalah Pajak ya. Kemudian di sini juga ada daftar pemegang sahamnya. Nah, di bawahnya lagi di sini adalah laporan laba rugi PT Triple A ya. Teman-teman bisa lihat. Kemudian di sini ada informasi-informasi tambahan yang akan kita gunakan dalam penyusunan rekonsiliasi fiskal. Nah, sebelum itu saya telah membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal. Ya, oke. Nah, di sini ada kertas kerja rekonsiliasi fiskal ya, teman-teman. Milik PT Triple A ya. Di sini ada keterangan, keterangannya berisi dengan akun-akun yang ada di laporan keuangan PT Triple A. Kemudian di sini ada kolom komersial. Kolom komersial ini adalah nilainya berdasarkan dari laporan keuangan PT Triple A. Dan di sini ada koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Nah, jadi kalau koreksi fiskal positif ini akan menyebabkan laba fiskal itu bertambah. Nah, otomatis ketika laba fiskal bertambah berarti biaya yang boleh dibebankan itu berkurang. Oke. Atau penghasilannya itu yang diakui bertambah. Nah, kemudian kalau koreksi fiskal positif berarti sebaliknya laba fiskal menjadi lebih rendah. Karena laba fiskalnya rendah berarti ada biaya yang bertambah atau biaya yang lebih besar daripada biaya komersial atau ada pendapatan atau penghasilan yang tidak diakui secara pajak. Nah, sekarang kita kembali lagi ke soal ya. Soal nomor pertama adalah PTAA mengantisipasi retur penjualan dengan menggunakan metode cadangan. Nah, perlu digarisbawahi metode cadangan dalam eh, ketentuan perpajakan itu diatur di pasal 9 ya, ayat pasal 9 ayat 1 huruf C ya. Ini ya pasal 9 ayat 1 huruf C bahwa eh, biaya cadangan itu adalah biaya yang tidak diperkenakan dalam mengurangi penghasilan bruto ya. Jadi yang diakui adalah eh, biaya yang benar-benar terjadi atau di sini dalam konteks ini retur penjualan yang benar-benar terjadi. Jadi selama tahun 2020 realisasi retur penjualannya itu seharusnya 11.250.000. Nah, sedangkan di laporan komersial PT Triple A itu ada 15 miliar. Maka ini akan kita koreksi positif. Eh, kita buat perhitungannya seperti ini, teman-teman. Retur tercatat adalah 15 miliar.
Kemudian yang diperkenankan adalah seharusnya 11.250.000.000. Jadi ada koreksi fiskal positif sebesar 3.750.000.000. Kita pindahkan ke sini ya. Selanjutnya di sini ada penghitungan HPP ya. Dalam perusahaan menggunakan metode harga perolehan FIFO atau NRV, yang mana yang paling terendah untuk penilaian presiden baku yang digunakan. Ya, berarti kalau dari sini kita bisa ketahui bahwa perjanjian awal yang digunakan adalah metode FIFO. Kemudian perjanjian akhir yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah metode NRV. Nah, karena perjanjian akhir menggunakan metode NRV, nah ini perlu kita sesuaikan lagi. Karena perlu teman-teman ketahui di dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 10 ayat 6 ada dua metode yang diperkenalkan dalam menghitung persediaan, yaitu yang pertama metode FIFO, yang kedua adalah Macquarie Average. Nah, karena yang digunakan pada laporan keuangan ini untuk menentukan persediaan akhir adalah metode NRV, maka kita harus sesuaikan terlebih dahulu. Kita sesuaikan dengan menggunakan metode FIFO. Oke, maka kita lakukan perhitungan sebagai berikut. Persediaan akhir tercatat adalah sedangkan persediaan akhir yang diperkenalkan adalah 21 miliar. Di sini ada koreksi fiskal positif ya teman-teman, sebesar 1 miliar. Pada penggunaan bahan baku. Kemudian selanjutnya ada namanya di sini biaya gaji dan upah termasuk PPh pasal 21 ditanggung perusahaan sebesar 2.125.000. Nah, ini kita lakukan koreksi fiskal positif ya teman-teman jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, lain halnya kalau kita yang menjadi acuan adalah undang-undang terbaru, Undang-Undang Cipta Kerja, PPh 21 ditanggung ini merupakan objek pajak natura ya. Jadi kalau dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini PPh 21 ini tidak dikoreksi fiskal. Lain halnya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, ini menjadi objek koreksi fiskal positif karena biaya ini tidak dapat dibebankan. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH.
Selanjutnya, biaya penyusutan secara fiskal berdasarkan perhitungan biaya penyusutan terkait produksi adalah 9.842. Nah, sedangkan di sini penyusutan alat produksi tercatat hanya 9.075 juta rupiah. Jadi di sini ada koreksi fiskal apa, teman-teman? Ya, di sini akan terjadi namanya koreksi fiskal negatif karena biaya yang berdasarkan fiskal itu lebih besar daripada biaya berdasarkan komersial. Oke, kita buat perhitungannya dulu seperti ini. Nah, ada koreksi fiskal sebesar 767 juta ya. Ini koreksi fiskalnya koreksi fiskal negatif. Dan kemudian yang D, biaya lain-lain termasuk biaya perawatan kendaraan pribadi pemegang saham dalam hal ini Pak Kalik. Nah, poin D ini juga menjadi koreksi fiskal positif ya teman-teman berdasarkan eh, pasal 9 ayat 1 huruf E sebesar 500 juta. Di sini ya teman-teman, 100 juta. Oke, oke. Kemudian kita lanjut ke nomor 3. Sini ada biaya umum dan administrasi ya. Ada biaya umum dan administrasi. Yang pertama ada biaya gaji ya. Biaya gaji THR dimaksud dapat PP pasal 21 ditanggung. Nah, ini sama seperti tadi ya. Ini dikoreksi fiskal positif dan gaji asisten rumah tangga direksi. Nah, ini juga koreksi fiskal positif karena bukan keperluan untuk PT AA, melainkan hanya untuk direksinya. Jadi ini kita koreksi fiskal positif karena tidak ada hubungannya dengan kegiatan usaha ya. 275 juta tambah 100 juta. Oke. Jadi yang kita koreksi fiskal positif sebesar 375 juta. Nah, kemudian selanjutnya biaya premi asuransi karyawan. Di dalamnya terdapat biaya asuransi jiwa pemegang saham sebesar 225 juta rupiah. Nah, teman-teman, karena biaya ini digunakan untuk kepentingan pemegang saham ya, kepentingan pribadi pemegang saham atau anggota ya. Nah, ini berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf B, maka biaya ini tidak dapat dibebankan, maka perlu kita lakukan koreksi fiskal positif. Lanjut, biaya perjalanan dinas yang didukung dengan bukti dan berhubungan dengan kegiatan usaha
adalah 375 juta. Berarti selain itu tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha dan tidak ada buktinya. Maka kita perlu lakukan koreksi fiskal positif atas selisihnya ya. Karena di sini kita lihat bahwa perjalanan dinas sebesar 2 miliar ya. Sedangkan yang bisa diakui berdasarkan fiskal hanya 375 juta saja. Kita buat perhitungannya seperti ini. Sedangkan yang diperkenankan hanya 375 juta. Oke, jadi terdapat koreksi fiskal positif sebesar 1 miliar. Dasar hukum yang digunakan adalah pasal 6 ayat 1 huruf A ya. Kemudian lanjut ke biaya listrik rumah dinas para direksi perusahaan sebesar ke 112.500. Nah, ini juga perlu kita lakukan koreksi ya, karena ini adalah natura, salah satu natura, salah satu bentuk natura. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 36 Natura ini bukan merupakan objek PPh, makanya oleh karena itu biayanya pun tidak boleh dibebankan ya. Biaya listrik. Kita koreksi fiskal positif 112.500. Ya, lanjut. Kemudian biaya beban piutang ragu-ragu yang dihapuskan secara fiskal. Lah, kita lihat di sini beban mau berdasarkan komersial ada 927.500, sedangkan yang diakui secara fiskal adalah 112.500. Berarti kita lakukan koreksi fiskal positif juga. Kita buat perhitungan dulu. Yang tercatat adalah 927, sedangkan yang diperkenankan 152.500. Berarti ada koreksi fiskal sebesar 775 juta rupiah. Oke, kita lanjut lagi. Biaya penyusutan aset tetap yang dialokasikan ke biaya usaha secara fiskal adalah 6 miliar ya. 376. Sedangkan di sini yang dicatat berdasarkan laporan keuangan adalah 3 miliar. Jadi di sini ada koreksi fiskal negatif lagi ya, teman-teman. Karena biaya fiskalnya bertambah ya. Biaya fiskal bertambah berarti laba fiskalnya pun jadi berkurang. Maka kita lakukan koreksi fiskal negatif namanya. Oke. Lanjut, di sini ada biaya lain-lainnya.
Biaya lain-lain ini terdiri dari biaya pelatihan komputer Pak anak Pak Klik ya, denda STP. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri di bawah. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Oke, kita buat dulu. Hmm, ini lainnya. Oke, kita bahas satu persatu. Biaya pelatihan komputer anak Pak Klik ya. Ini tidak bisa dibiayakan ya, maka kita akan koreksi karena ini biaya berkaitan dengan keperluan pribadi ya. Kemudian denda surat tagihan pajak ya. Ini kita koreksi berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf K Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Di situ dijelaskan bahwa sanksi administrasi berupa denda, bunga, dan kenaikan atau sanksi pidana tidak diperkenankan dalam pengurangan penghasilan bruto berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan ya. Jadi ini dikoreksi. Kemudian di sini ada pajak bumi dan bangunan. Nah, ini boleh dibiayakan karena yang nggak boleh dibiayakan itu adalah pajak penghasilan aja ya. Kemudian di sini ada faktur pajak tidak lengkap terkait pembelian perlengkapan kantor. Nah, ini boleh dibiayakan. Kemudian di sini ada faktur tidak lengkap atas pembelian suku cadang kendaraan dinas ya. Nah, ini sebenarnya ada aturan khusus ya di PEP 220 ya tahun 2002 tahun 2002 ya. Di situ dijelaskan bahwa eh, yang berkaitan dengan dengan apa namanya fasilitas yang diberikan kepada direktur ya karena penguasaan itu mendapatkan fasilitas eh, pengurangan pengurangan biaya itu sebesar 50% ya. Makanya ini dari biaya yang dikeluarkan hanya yang diperkenankan itu hanya 50%-nya ya. Kemudian ini faktur pajak tidak lengkap suku cadang kendaraan karyawan ya. Ini boleh dibiayakan karena ini terkait eh, transportasi karyawan yang digunakan untuk kegiatan usaha ya. Kemudian biaya jamuan tamu yang tidak ada daftar nominatif. Nah, ini juga kita koreksi fiskal positif ya teman-teman. Karena tidak ada daftar nominatifnya. Oke, lanjut. Di sini ada biaya jamuan tamu yang ada daftar nominatif. Nah, ini boleh kita bebankan. Kemudian di sini ada sumbangan hari karyawan. Nah, ini juga tidak boleh kita bebankan. Yang ini tadi dasar hukumnya adalah PEP 220 ya. Nanti teman-teman bisa pelajari tersendiri juga. Sedangkan yang ini teman-teman bisa dilihat di SE 27 ya. SE 27 tahun 2022. 2022 1986. Sorry, 1986 maksudnya. Nah, kalau yang ini teman-teman bisa lihat sendiri di pasal 9. Undang-Undang PPH ya. Undang-Undang PPH yang digunakan itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ya. Oke, jadi setelah kita lakukan koreksi fiskal, ditemukan bahwa yang kita lakukan koreksi fiskal positif adalah sebesar 500.
Rp40 juta ya teman-teman. Kemudian biaya yang diperkenankan secara fiskal itu 535 juta. Nah, ini tinggal kita pindahkan ke tabel kita yang sebelumnya. Biaya lain-lain ya, sini. Ya, kita lanjutkan teman-teman. Kemudian di bagian ini ada pendapatan dan biaya lain-lain ya. Yang pertama ada pendapatan dividen dari PT ABC yang dilaporkan setelah dipotong PPh pasal 23. Wah, berarti di sini nilainya sudah dipotong PPh 23. Sedangkan yang kita perlukan dalam penghitungan pajak penghasilan adalah penghasilan brutonya ya. Penghasilan bruto sebelum dipotong PPh pasal 23. Maka ini kita perlu gross up lagi ya teman-teman nilainya. Cara menggross up-nya seperti ini. Dividen netnya yang diterima yang telah dipotong itu 297 juta. Nah, kita tinggal gross ya. Kita gross up. Caranya seperti apa? Tinggal ini dibagi dengan 100% dengan pajak penghasilan. Nah, pasal 23 atas dividen itu diatur sebesar 15% ya tarifnya. Jadi gross up-nya 350 juta ya. Penghasilan brutonya sebelum dikurang pajak penghasilan. Nah, ini kita harus koreksi fiskal positif ya karena menambah penghasilannya. Koreksi fiskal positif sebesar 52 juta tadi ya, 52 juta 500 ya, kita copy dari sini aja. Oke, lanjut. Sedangkan dari PTDF tidak dipotong PPh pasal 23 ya, berarti yang ini sudah sesuai ya, sudah sesuai. Cuman kita lihat lagi PTDF itu kenapa nggak dipotong PPh 23 karena kita lihat di sini PTDF soal di sini. Karena dividen dari PTDF itu penyertaan modalnya 30%. Nah, ketika penyertaan modalnya lebih dari 25%, nah teman-teman bisa lihat di pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka atas penyertaan dividen ini, atas penghasilan dividen ini ya, bukan merupakan objek pajak penghasilan. Bila kita lihat dari Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan tahun 2008. Nah, ini maka kita perlukan koreksi fiskal negatif namanya, karena bukan objek pajak penghasilan. Oke, kita lanjut. Keuntungan penjualan saham ya. Keuntungan penjualan saham ini dilakukan di bursa efek ya teman-teman ya. Maka pajak penghasilannya itu bersifat final. Sudah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Maka ini kita koreksi fiskal juga, koreksi fiskal negatif. Selanjutnya, keuntungan penjualan gudang. Penjualan gudang juga dikenakan objek PPh finalnya pasal 4 ayat 2. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada persewaan ya.
Di sini teman-teman lihat pendapatan sewa berasal dari sewa truk setelah dipotong PP pasal 23. Jadi sama seperti sebelumnya ya, kita gross up dulu. Saya bagi 95% karena kan tarif PPh atas persewaan itu sebesar 2% ya. Kita gunakan rumus yang tadi sama. 100% dikurang 2% dapatnya 98%. Nah, kita bagi aja dapat 650 juta grossnya. Maka selisihnya ini kita masukkan ke koreksi fiskal positif. Ya, lanjut. Bunga pinjaman Bank GHI. Ya, ini kita lakukan koreksi fiskal karena penghasilannya pun, karena penghasilan dari bank itu bersifat final, otomatis biaya juga kita tidak boleh bebankan ya. Betul. Kemudian kerugian selisih kurs, nah ini boleh dibebankan ya teman-teman. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf E, kemudian di sini ada laba cabang dari pabrik Thailand ya. Nah, atas pajak penghasilan atas laba yang diperoleh dari Thailand itu sudah dipotong sebesar 47.500. Nah, ini maka kita lakukan koreksi lagi ya karena ah, yang kita gunakan adalah nilai grossnya ya teman-teman. Ya, 322.500. Kemudian rugi cabang pabrik di Taiwan. Nah, ini tidak boleh kita bebankan ya. Maka kita perlu lakukan koreksi fiskal positif ya teman-teman. Karena menambah penghasilan berarti. Nah, ini dasar hukumnya teman-teman bisa lihat di PMK 192 tahun 2018 ya. Nah, dan ada dividen dari Singapura terakhir. Dari dividen dari Singapura telah dipotong pajak tuh sebesar 112.500. Nah, ini juga kita koreksi fiskal positif ya. Karena menambah penghasilan berarti laba fiskalnya pun jadi bertambah ya. Oke, kita lihat yang kelima PP pasal 22 yang diimpor, pas impor ya tahun 2020 sebesar 225 juta. Nah, ini kita tinggalkan ya, dalam penghitungan rekonsiliasi fiskal. Nah, karena ini kita gunakan untuk penghitungan PPh pasal 29 atau PPh yang masih harus dibayar. Nah, ini merupakan kredit pajak ya, sama dengan PPh pasal 25 ini. Dua informasi ini kita gunakan dalam penyusutan nanti, menghitung besarnya pajak yang masih harus dibayar. Jadi untuk koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal di sini, ya informasinya cukup sampai nomor 4 ya teman-teman. Nah, jadi berdasarkan hal tersebut, nah kita bisa tahu nih, berdasarkan fiskal, labanya yang diperkenankan adalah sebesar 51 ya. 51 miliar sekian. Ya, oke. Jadi teman-teman untuk eh, penjelasan terkait rekonsiliasi fiskal sudah selesai sampai di sini ya. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut
Ya, yang perlu diperhatikan tadi adalah undang-undang yang kita gunakan adalah Undang-Undang PPH Nomor 36 Tahun 2008. Karena soalnya di sini masih menggunakan soal pada tahun buku tahun 2020 ya. Oke, sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.